Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya tawarkan dua buku ini yang sangat penting bagi saudara untuk menolong saudara memahami kitab suci, terutama untuk membentengi diri saudara dari para polemikus Muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada dinubuatkan dalam perjanjian lama. Di sini saya buktikan bahwa baik dalam Taurat maupun dalam Mazmur, dalam zaman Daud, dalam raja-raja maupun nubuat para nabi, itu ada tentang Yesus dinubuatkan di sana. Saudara bisa beli ke Tokopedia kalau masih ada. Kalau enggak, saudara bisa telepon kepada Ibu Theodora. Juga saya tawarkan saudara untuk membeli buku ini, Melawan Kompromi Iman, untuk membentengi iman saudara sendiri dari macam-macam usaha orang yang ingin menyelewengkan iman Kristen. Terima kasih. Pertanyaan kali ini berasal dari Saudara Pandu Santoso dari Jogja. Salam yang mulia Episkop Romo Daniel dari Nikopolis. Mau bertanya tentang Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu apakah juga penjabaran tentang waktu-waktu sembahyang atau sholat? Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita baca dulu ayatnya dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Terima kasih, Mas Pandu. Ayat ini tidak ada kaitannya dengan penjabaran tentang waktu-waktu sembahyang. Ini menjelaskan tentang belas kasihan dari Tuhan yang tidak tergantung kepada manusia. Terserah dia memberi belas kasihan kepada orang. Nah, waktu-waktu yang disebutkan itu adalah memang waktu-waktu perhitungan waktu pada di zaman itu. Yang itu juga waktu yang akhirnya digunakan untuk waktu sembahyang. Jadi jam itu dihitung mulai dari jam 6 pagi, itu jam pertama. Jam 7 ya, itu jam pertama. Lalu jam 9 pagi itu disebut jam ketiga.
Lalu jam 6 siang itu disebut jam 6, jam 12 siang itu disebut jam ke-6. Lalu jam 3 sore itu disebut jam ke-9. Lalu senja ya masuk jam 6 dan seterusnya. Nah, itulah penghitungan waktu jam pada waktu itu yang digunakan juga pada zaman Bizantium. Dan penghitungan jam yang demikian itu sampai sekarang digunakan di Gunung Athos. Jadi Gunung Athos menggunakan jam model itu untuk jam-jam sembahyang. Jadi jam-jam sembahyang itu disesuaikan dengan cara perhitungan waktu pada jam itu. Tapi ayat-ayat yang Mas Pandu ajukan itu bukan merupakan ayat yang menjelaskan ini adalah merupakan penjabaran tentang waktu-waktu sembahyang. Enggak. Itu hanya menjelaskan penggunaan waktu pada zaman itu yang dilanjutkan sampai pada zaman Bizantium dan tetap dipertahankan di Gunung Athos sampai sekarang. Demikian ya Mas Pandu, kiranya Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.